Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu tema dalam pengantar sosiologi dan antropologi ini terkait dengan tema proses sosial, di mana proses sosial ini merupakan salah satu komponen utama dalam sosiologi yang bisa mengantarkan pada proses interaksi sosial. Apa itu proses sosial? Nah, proses sosial ini adalah cara berhubungan yang dilihat apabila orang per orang atau kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Nah, jadi proses sosial ini adalah cara berhubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang lain atau seseorang dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, istilah proses sosial ini kata lain atau bentuk yang secara umum itu adalah bisa disebut sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial. Jadi interaksi sosial dan proses sosial itu adalah nama lain saja. Karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Jadi aktivitas-aktivitas di dalam masyarakat atau aktivitas-aktivitas sosial itu tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah interaksi atau tanpa adanya sebuah proses. Interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang dengan perorangan atau orang dengan kelompok. Jadi nanti terjadi sebuah tiga bentuk yang namanya interaksi sosial. Seperti apa? Nah, tiga bentuk ini itu adalah, pertama, interaksi sosial bisa terjadi antara individu dengan individu atau personal dengan personal manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita lah, mahasiswa misal. Mahasiswa bertemu dengan mahasiswa yang lain. Atau mahasiswa bertemu dengan mahasiswi. Nah, itu dikatakan sebagai individu dengan individu. Jadi satu orang mahasiswa bertemu dengan satu orang mahasiswi, kemudian mengadakan interaksi, mengadakan hubungan. Nah, yang kedua, individu dengan kelompok. Nah, individu dengan kelompok ini adalah interaksi yang dilakukan antara seorang manusia dengan kelompok manusia. Contohnya seperti apa? Seorang dosen berinteraksi dengan kelompok mahasiswa, misalnya kelompok APD. Seorang dosen berinteraksi dengan kelompok APC atau SP. Nah, itu. Jadi proses perkuliahan di dalam kelas ataupun di luar kelas yang terjadi atau yang dilakukan oleh satu orang dosen dengan kelompok manusia atau kelompok mahasiswa itu dikatakan sebagai interaksi sosial tipe individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah interaksi dalam bentuk atau dilakukan oleh kelompok manusia dengan kelompok manusia. Kelompok manusia dengan kelompok manusia. Contohnya seperti interaksi antara kelompok mahasiswa
Nah, dalam ini kelompok mahasiswa satu kelas misal APD, nah, kemudian mengadakan pertandingan atau kompetisi futsal dengan kelompok APC. Nah, itu ya. Ketika ada sebuah interaksi antara kelompok dengan kelompok, itu dikatakan sebagai interaksi sosial juga. Paham ya? Nah ini, jadi ada 3. Individu dengan individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, ketiga inilah dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, kemudian berlangsungnya sebuah proses interaksi itu didasarkan ke dalam beberapa faktor. Apa aja faktor tersebut? Pertama adalah imitasi. Yang kedua adalah sugesti. Yang ketiga adalah identifikasi. Yang keempat adalah proses simpati. Apa aja keempat ini? Ya. Nah, kemudian ada 2 syarat yang terjadi antara interaksi sosial dengan 2 syarat terjadinya sebuah interaksi. Jadi interaksi sosial itu harus terjadi manakala terdiri dari 2 syarat tersebut. Pertama, interaksi bisa terjadi syaratnya adalah adanya kontak sosial. Jadi harus ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu bisa terjadi, ya bisa terjadi dengan secara langsung, bertatap muka, bertemu, atau kontak sosial ini bisa terjadi dengan cara, ya kalau hari ini yaitu dengan cara via online. Itu tetap dikatakan sebagai kontak sosial juga. Dan yang kedua, itu adalah adanya komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial ini itu dilakukan oleh peserta dalam interaksi tersebut. Dalam arti bisa jadi dikatakan personal dengan personal dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini dikatakan sebagai alatnya yaitu bahasa. 2 syarat ini harus terpenuhi terjadinya sebuah interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu sebagai proses utama mempunyai 2 bentuk pokok, yaitu menjauhkan dan mendekatkan. Ini menurut Mark. Ya. Ada kalanya interaksi sosial itu bisa menjauhkan seseorang dengan seseorang, atau mendekatkan antara seseorang dengan seseorang. Apa maksudnya menjauhkan dan mendekatkan ini? Nah, menjauhkan maksudnya bisa jadi interaksi sosial ini bisa mempererat. Atau interaksi sosial ini bisa jadi memperburuk hubungan. Contohnya apa? Menjauhkan atau mendekatkan. Menjauhkan itu orang yang berantem. Itu orang yang berantem kan interaksi, ada komunikasi, silih serang, ya. Saling serang. Kemudian ya itu tanpa adanya hubungan erat, akhirnya menjauhkan. Kemudian mendekatkan ya orang berkenalan, kemudian orang yang ta'aruf gitu ya, dalam sebuah hubungan atau pra pernikahan, itu kan nanti akan mempererat atau mendekatkan. Nah, ahli sosiologi lain membedakan antara interaksi asosiasi dengan interaksi dengan disosiasi. Jadi interaksi asosiasi itu hubungan yang mendekatkan, ada interaksi disosiasi adalah hubungan yang menjauhkan. Kemudian interaksi asosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang menguatkan ikatan sosial tuh. Jadi ketika terjadi sebuah interaksi, maka hubungan antara manusia dengan manusia itu akan menjadi kuat, menjadi sebuah ikatan. Inilah yang bersifat mendekatkan atau positif. Seperti tadi, ya orang ta'arufan kemudian menjalin sampai ke penjalinan hubungan rumah tangga, itu mendekatkan.
Nah, sedangkan interaksi disosiatif merupakan bentuk interaksi yang merusak ikatan sosial, yang bersifat menjauhkan atau negatif, seperti orang yang tadi. Orang yang bertengkar, ya, bertemu, kemudian bertengkar, kemudian berpisah. Ini menjauhkan. Akhirnya dikatakan sebagai sifatnya yang negatif. Nah, selanjutnya, proses asosiatif itu apa aja? Nah, proses asosiatif itu ada 3. Pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Asosiatif, ya, jadi interaksi sosial yang bersifat asosiatif itu pertama kerjasama atau kooperatif ya, kalau kita katakan cooperation, kemudian akomodasi accommodation, kemudian asimilasi assimilation. Nah, ketiga bentuk inilah disebut sebagai proses sosial yang bersifat asosiatif. Oke, pertama kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama ini adalah bentuk interaksi sosial. Syaratnya, ya, pertama bertemu, kemudian ada komunikasi. Ini sudah memenuhi syarat, dikatakan sebagai kerjasama atau interaksi sosial dalam bentuk asosiatif. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok dengan kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Ya, itu kerjasama. Ya, seperti apa? Ya, banyaklah bentuk kerjasama. Seperti kerjasama antara mahasiswa dengan mahasiswa dalam membuat tugas. Nah, itu kerjasama. Atau mahasiswa dengan kelompok masyarakat dan kerjasama dalam bimbingan terhadap atau mengadakan penyuluhan. Nah, itu kerjasama. Nah, kerjasama tersebut dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama adalah kerjasama spontan, yang kedua adalah kerjasama langsung, yang ketiga adalah kerjasama kontrak, yang keempat adalah kerjasama tradisional. Nah, ini bentuk 4 kerjasama. Yang kedua asosiatif, ya, interaksi asosiatif. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu adalah menunjuk pada keadaan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi keadaan suatu keseimbangan. Contohnya akomodasi itu banyak sekali, nanti dijelaskan satu persatu lah. Ya, bentuk-bentuk akomodasi ini. Ada koersi, ada kompromi, ada arbitrasi, ada konsiliasi, kemudian toleransi, perang dingin, adjudication, mediasi, dan displacement. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu di sini. Jadi asosiasi atau interaksi yang bersifat asosiatif bentuknya akomodasi terdiri dari beberapa bentuk. Pertama adalah apa itu koersi. Koersi itu adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Akibat berbeda secara tajam kedudukan atau kekuatan di antara pihak-pihak yang berbeda. Misalnya buruh dengan majikan, orang tua dengan anak, pemimpin dengan pengikut. Nah, ini maka harus diadakan sebuah bentuk akomodasi, ya, bentuk fasilitas. Jadi fasilitas hubungan yang mana terjadi karena ada paksaan yang saling bertolak belakang. Misal buruh dengan majikan, buruh pengen gaji yang besar sementara majikan tidak sanggup, maka dijadikanlah suatu koersi. Yang kedua adalah kompromi. Nah, kompromi ini bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Misal ada dua pihak yang sedang bertikai atau yang saling mengadakan tuntutan, saling menang sendiri misal, atau sama-sama pengen benar, kemudian
dilakukannya sebuah proses akomodasi yang disebut dengan kompromi. Mengkompromikan. Apa itu mengkompromikan? Yaitu menyatukan kedua belah pihak, di mana pihak tersebut saling mengajukan tuntutan-tuntutan. Nah, kemudian kita pertemukan di mana titik ketemunya. Kedua belah pihaknya ini harus saling mengurangi tuntutan agar tercapai sebuah penyelesaian. Kemudian selanjutnya ada yang dikatakan sebagai arbitrasi. Nah, arbitrasi ini adalah suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri, yaitu melalui pihak ketiga. Jadi beda antara arbitrasi dengan kompromi. Kalau kompromi itu dilakukan ya kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Nah, sedangkan arbitrasi ini adalah sebuah cara mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dengan cara apa? Mengangkat pihak yang ketiga yang berwenang untuk mengambil sebuah keputusan untuk penyelesaiannya. Jadi keterlibatan pihak ketiga ini ada dalam sebuah arbitrasi. Nah, bentuk akomodasi yang selanjutnya itu adalah konsiliasi. Konsiliasi, jadi interaksi asosiatif akomodasi dalam bentuk konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Suatu usaha yang bersifat kelembagaan untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Jadi ada sebuah lembaga yang mempertemukan. Jadi lembaga yang mempertemukan, misal Indonesia ketika itu bertikai atau berseteru dengan Timur Timur, maka ada sebuah lembaga, satu wadah yang mempertemukan persilangan tersebut, maka disebutlah sebagai apa? Bentuk konsiliasi. Yang selanjutnya ada yang namanya toleransi. Nah, toleransi ini adalah bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Ya, tanpa persetujuan yang formal. Artinya apa? Caranya yaitu dengan cara saling menghargai, menghormati, membiarkan di antara pihak-pihak yang sebenarnya saling berbeda. Misal salah satu kelompok-kelompok sosial, misal yang berbeda, dengan sebuah keadaan saling berseteru karena perbedaan tersebut, maka untuk mendamaikannya atau mendiamkannya supaya tidak berseteru dengan cara toleransi, dia harus saling menghargai antara dua kelompok tersebut, menghormati, biarkan saja ketika mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dia akan saja kita hormati. Apa begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan mereka atau pihak yang lain, mereka harus diam, saling menghormati. Itu dikatakan sebagai toleransi. Nah, yang selanjutnya yaitu perang dingin atau stalemate. Perang dingin itu adalah akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, maka berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangan. Jadi draw. Ya, draw maka diam. Itulah sebuah akomodasi jalan penyelesaiannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adjudication. Adjudication ini adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan melalui proses hukum. Ya, misal ada satu orang atau dua orang atau dua kelompok yang berseteru, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian jalan penyelesaiannya melalui pengadilan. Misal perceraian lewat pengadilan agama. Itu dikatakan sebagai adjudication. Kemudian mediasi. Nah, mediasi ini adalah akomodasi dalam bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral. Jadi bentuk netral mediasi. Ada orang yang berseteru, kemudian muncullah pihak ketiga yang netral sebagai penasehat. Jadi hanya menasihati saja fungsinya pihak ketiga ini. Selanjutnya adalah displacement.
Nah, displacement ini adalah menghindari konflik dengan mengalihkan perhatian. Jadi ketika ada orang yang konflik, kemudian cara untuk meredakan konflik tersebut yaitu dengan cara mengalihkan perhatian. Jadi tidak fokus pada sebuah pertikaiannya. Itu dikatakan sebagai displacement. Nah, yang selanjutnya ada tadi akomodasi, kemudian asimilasi, ya, bentuk-bentuk asosiasi. Yang kedua ini berarti ya, tadi akomodasi udah selesai. Yang keduanya adalah asimilasi. Apa asimilasi? Asimilasi ini merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya suatu usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Itu dikatakan sebagai asimilasi. Beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, di mana pihak lain tadi juga berlaku sama. Yang kedua, interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan. Yang keempat, interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola tersebut. Itu adalah asimilasi. Yang ketiga, ya itu yang kedua ini ya, proses disosiatif. Kan proses sosial itu ada dua ya, asosiatif dengan disosiatif. Asosiatif itu adalah yang mendekatkan, disosiatif ini yang menjauhkan. Nah, yang menjauhkan ini ada 3 bentuk. Pertama adalah persaingan, yang kedua adalah kontraversi, yang ketiga adalah pertentangan. Apa itu persaingan? Nah, persaingan ini adalah kompetitif, di mana suatu proses sosial, individu dan kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum. Nah, dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Jadi, persaingan itu adalah perseteruan atau bentuk kompetisi yang dilakukan oleh dua kelompok atau dua orang manusia tanpa adanya sebuah ancaman atau kekerasan. Nah, kalau ada ancaman dan kekerasan itu beda lagi bentuknya. Bukan persaingan lagi atau bukan kompetisi lagi, tapi dalam bentuk yang lain. Misal bentuk-bentuk persaingan ini bisa jadi terjadi pada bentuk persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan kedudukan, atau persaingan ras. Ya. Selanjutnya ada kontraversi. Kontraversi ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan, ya, atau pertikaian. Nah, bentuk kontraversi ini menurut Leo Van Wys dan Howard Becker ada 5. Yang pertama yang umum meliputi perbuatan seperti penolakan, keengganan. Kemudian yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat selebaran. Itu kan tanpa ada kekerasan. Kemudian yang intensif seperti penghasutan atau menyebarkan desas-desus yang mengecewakan pihak lain. Kemudian yang rahasia mengumumkan rahasia orang lain, berkhianat. Itu kan orang yang berkhianat itu sama, kompetisi juga. Kemudian yang taktis mengejutkan lawan, mengganggu dan membingungkan pihak lain. Itu bentuk-bentuknya. Jadi ada 5 bentuk kontraversi ini. Secara umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertentangan. Ya. Persaingan, kemudian pertentangan, kompetisi tengah-tengah.
Pertentangan yang terakhir, pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan, misalnya dalam ciri-ciri badan, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola tingkah laku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Gitu. Nah, pertikaian atau pertentangan ini itu bisa dalam bentuk yang khusus, yaitu pertentangan pribadi, pertentangan ras, pertentangan antar kelas-kelas sosial, pertentangan politik, atau pertentangan yang bersifat internasional. Nah, ya. Itu bentuk disosiatif. Kemudian proses sosial dalam sistem sosial budaya Indonesia. Perubahan-perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Pertama adalah tekanan kerja dalam masyarakat, yang kedua keefektifan komunikasi, yang ketiga adalah perubahan lingkungan alam. Nah, penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama adalah penetrasi damai, yang kedua adalah penetrasi kekerasan. Penetrasi damai contohnya adalah masuknya suatu kebudayaan dengan cara damai. Misalnya masuknya pengaruh kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam ke Indonesia. Yang kedua adalah penetrasi kekerasan, yaitu adalah masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa atau merusak. Misalnya masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan, itu dengan cara kolonialisme, itu dengan cara kekerasan. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini terkait dengan proses sosial. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.